Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya yang banyak kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak terhitung dan tidak terhingga. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar. Hadirin jamaah salat al-jamaah Masjid Al-Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, di mana kita akan meneruskan pembahasan dari ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah. Pada hari ketika sangkakala yang pertama itu ditiup. Ini menunjukkan bahwasanya datangnya hari kiamat. Ketika sangkakala yang pertama ini ditiup, tentu ada dampak yang besar yang akan menimpa manusia dan seluruh makhluk hidup. Bahkan bukan hanya manusia, jin ataupun malaikat, tetapi juga alam semesta ini. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya
di banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nufikha fihi wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Dan ketika sangkakala yang pertama itu ditiup, maka matilah siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Seluruhnya mati, Pak. Baik yang lemah ataupun yang kuat, yang sakit ataupun yang sehat, yang kaya ataupun yang miskin, semuanya mati. Bukan hanya manusia, bahkan jin sekalipun, seluruh hewan, bahkan malaikat sekalipun, seluruhnya mati. Malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di bumi, seluruhnya mati. Illa man sya Allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki untuknya hidup. Jadi memang ada beberapa yang hidup, tetapi bukan dari manusia. Bukan dari kalangan hewan, bukan dari kalangan jin, tetapi dari kalangan malaikat. Dan itu pun sedikit jumlahnya. Di antaranya adalah malakul maut. Kemudian ada malaikat Israfil. Kemudian ada malaikat yang memikul arsy. Mereka akan hidup meskipun sangkala yang pertama ini ditiup. Kemudian ketika sangkakala yang pertama ini ditiup, apa yang terjadi? Terjadilah huru-hara. Terjadilah kekacauan yang sangat besar di muka bumi ini. Di antara kekacauan yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala jelaskan melalui banyak surat dan banyak ayat. Di antaranya adalah surat Al-Infitar. Allah Ta'ala berfirman, "Idzas samaa'u fatarat." Ketika hari kiamat, maka langit itu terbelah. Dan kemudian bintang itu jatuh, Pak. Sebanyak itu, bintang sebanyak itu di langit akan berjatuhan di atas bumi ini. Kemudian laut menjadi api semuanya. Mengerikan. Belum lagi gunung yang diterbang-terbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit, di awan, di udara, untuk kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehancur-hancurnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala goncangkan bumi dengan sekuat-kuatnya. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Dan inilah yang diperingatkan oleh Allah kepada kita agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah kepada Rabb kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan demikian? Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna zalzalatis sa'ati syai'un 'adzim." Sesungguhnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat adalah goncangan yang sangat besar, sangat dahsyat. Dampaknya apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Yauma tarunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at." Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, maka engkau akan melihat pada hari kiamat seorang ibu yang menyusui akan meninggalkan anak-anaknya yang sedang disusui. Sebagaimana kita ketahui, Pak, ya. Kita sepakat. Kalau kita ditanya siapa yang paling menyayangi anak kita, ya, maka kita akan sepakat, ya, menjawabnya ibu kita, istri kita, ya. Bukan kita, bukan suami, ya. Kalau dibandingkan mana yang lebih kasih sayangnya besar antara istri kita atau kita kepada anak kita, pasti kita akan sepakat mengakui bahwa istri kita lah yang lebih besar sayangnya kepada anak kita. Bahkan kalau ditanya istri kita rela mati tidak untuk anak kita, rela. Tapi kita sebagai suami, sebagai bapak belum tentu, Pak, rela mati demi anak kita. Ya, di lisan mungkin iya, tetapi untuk prakteknya, ya, istri kita membuktikan bahwa mereka rela mati untuk anak kita. Tetapi ketika kiamat itu terjadi, ya, itu berbeda.
Ibu-ibu yang sedang menyusui rela meninggalkan anak-anak yang sedang disusui demi menyelamatkan dirinya. Karena saking dahsyatnya kejadian pada hari kiamat. Bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Kemudian dampaknya lagi, daripada bumi digoncangkan dengan goncangan yang kuat adalah wa tad'u kullu dzati hamlin hamlah. Dan seluruh ibu yang sedang hamil, sedang mengandung, maka seketika akan keguguran ketika merasakan goncangan yang sangat dahsyat. Allah sangat mengerikan terjadi kejadian yang akan menimpa di dalam bumi ini. Kemudian wataron nasa sukara wa ma hum bisukara, dan engkau melihat manusia seolah-olah mabuk sempoyongan berjatuhan padahal mereka tidak mabuk ketika merasakan goncangan yang dahsyat pada hari kiamat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan seluruh kejadian-kejadian yang menakutkan ini akan terjadi ketika setelah manusia mati mendengar tiupan sangkakala yang pertama. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka inilah yang diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa mengingat ya bahwa akan terjadi hari kiamat, akan datang sangkakala yang pertama dan kemudian disusul dengan sangkakala yang kedua. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya. Di ayat yang ke-7, tatba'uha radifah. Kemudian sangkakala yang kedua mengikuti. Akan ditiup sangkakala yang kedua. Ketika manusia kemudian mati, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehancur-hancurnya, sampai-sampai tidak ada yang tersisa pada diri manusia kecuali hanya tulang ekornya saja. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit untuk membasahi tulang ekor manusia yang tersisa itu. Kemudian tumbuhlah dari tulang ekor tersebut ya, tumbuh daging, tumbuh tulang-tulang yang lainnya, tumbuh usus, tumbuh kulit, tumbuh mata, tumbuh hidung, dan ketika sudah menjadi utuh seutuh-utuhnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh-ruh kepada masing-masing manusia. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Lalu di saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini, yaitu ayat yang ke-7, tatba'uha radifah. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula banyak ayat yang lain. Di antaranya Allah taala berfirman, wa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Maka kemudian ketika sangkakala yang kedua ditiup, maka bangkitlah seluruh manusia. Ketika manusia bangkit, Pak, tidak ada yang senang, tidak ada yang bahagia. Hatta Nabi sekalipun merasa takut. Hatta para nabi, para rasul pun merasa takut ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-8, qulubu yauma idzi wajifah. Hati mereka merasa takut. Hati manusia merasa takut, merasa gelisah, merasa khawatir. Kenapa? Karena mereka melihat bahwasanya di depan mereka ada siksa yang begitu besar, begitu dahsyat. Sampai-sampai membuat mata mereka tertunduk, layu, lesu, absaruha khashi'ah. Membuat mata mereka tunduk. Ya. Kalau sekarang kita di dunia, bebas kita menggerakkan mata kita, Pak. Ya. Mau ke atas, mau ke bawah, mau ke kanan, mau ke kiri. Merasa bahagia. Tapi nanti ketika terjadi hari kiamat, ketika setelah sangkakala yang kedua ditiup, tidak ada satupun manusia, sekalipun itu Rasul, merasa bahagia. Semuanya merasa takut. Terlebih manusia biasa. Lebih takut lagi. Terlebih orang kafir, terlebih pelaku maksiat. Dari kalangan orang-orang fasik. Mereka lebih takut lagi. Ada apa?
Karena semakin nyata azab Allah Subhanahu wa taala semakin terlihat di depan mata-mata mereka. Bayangkan saja Pak, ya, matahari tepat di atas kepala. Ya, kalau kita merasakan musim panas, entah barangkali ada sebagian kita yang pernah berangkat ke Saudi ketika musim panas itu, ketika tidak memakai alas kaki sudah bisa jadi melepuh telapak kaki kita Pak. Ketika di Saudi sana, ketika musim panas. Jangankan di Saudi, ya, di daerah pesisir saja, kalau musim panas itu terasa panasnya. Ya. Apalagi ketika nanti di alam mahsyar. Ya. Ketika matahari tepat satu jengkal di atas kepala kita. Dan ini adalah bagian dari azab yang terjadi di alam mahsyar. Manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan, seluruh manusia, bahkan hewan sekalipun. Ya, ketika terjadi, ya ketika sangkakala yang kedua itu ditiup. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yuhsyarul khalqu kulluhum yaumal qiyamah, al-bahaim wad-dawab wat-tayru wa kullu syai'in. Seluruh makhluk Allah akan dikumpulkan pada hari kiamat. Dari mulai binatang ternak, hewan buas, burung-burung, dan segala sesuatu akan dikumpulkan pada hari kiamat. Dan di saat itu ditegakkan keadilan. Sampai-sampai hewan, kambing yang tidak memiliki tanduk, maka akan diberikan tanduk untuk membalas, ya, untuk diadakan kisos. Karena yang namanya kambing, Pak, barangkali kita sering melihat, ya Pak, ya, kambing yang tidak memiliki tanduk seringkali teraniaya oleh kambing yang memiliki tanduk. Tiba-tiba lagi ngelamun ditanduk, ya. Maka hal-hal yang seperti ini akan dikisos, ya, akan dibalas hewan-hewan yang bertanduk ini. Yang dulunya hewan tanpa tanduk di dunia, maka akan diberikan tanduk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hewan yang menanduk akan ditanduk kembali, akan dibalas. Lalu setelah kisos itu selesai, apa kata Allah kepada hewan-hewan tersebut? Kuni turaba, jadilah kalian tanah. Adapun orang-orang kafir yang melihat kejadian seperti itu, mereka iri kepada hewan-hewan yang kemudian dijadikan tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iri. Karena setelah mereka menjadi tanah, tidak ada lagi timbangan amal kebaikan. Tidak ada lagi melewati sirat dan pada akhirnya masuk neraka. Nggak ada bagi hewan-hewan, Pak. Tetapi semua itu akan menimpa orang-orang kafir. Jangankan nanti setelah melewati sirat dan jatuh ke dalam neraka. Justru mereka ketika di alam mahsyar, ya, baru dibangkitkan saja sudah langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai mereka berkata, orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Kalau sekiranya kami dahulu menjadi tanah, bukan menjadi orang kafir yang mengingkari Allah, yang mengingkari risalah yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Mereka menyesal, lebih memilih menjadi tanah daripada menjadi manusia. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan ini benar-benar terjadi pada hari kiamat. Kemudian orang-orang kafir ini berkata, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Mereka orang-orang kafir berkata, a inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kami ini akan dibangkitkan setelah matinya kita? Ya. Ini pertanyaan, bukan pertanyaan tidak percaya. Ya. Mereka sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas bukti-bukti yang mereka dahulu ingkari. Kalau mereka ketika masih hidup itu mampu mengingkari dengan sombongnya, ya, sampai dijelaskan di dalam surat An-Naba, amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya. Mereka bertanya-tanya ketika mereka mendapatkan kabar dari Nabi tentang terjadinya hari kebangkitan kelak. Mereka langsung menolak, nggak percaya. Tapi nyatanya ketika setelah mereka dibangkitkan oleh Allah, mereka tidak bisa mengelak bahwa benar-benar mereka dibangkitkan oleh Allah untuk disiksa oleh Allah. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali menjelaskan bagaimana keluh kesah orang-orang kafir. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Apakah kami ini akan dibangkitkan padahal dulu kami ini menjadi tulang belulang, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur-kubur kami. Apakah kami akan dibangkitkan kembali? Ya, pertanyaan yang sia-sia.
sudah terlambat. Penyesalan yang sia-sia sudah terlambat. Gak ada istilahnya penyesalan di akhirat. Kalau kita mau menyesal di dunia, dan segera berbuat baik, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka berkata, qalu tilka idzan qarratun khasirah. Kalaulah demikian, maka itu adalah sebuah pengembalian yang merugikan, yang sangat merugikan. Ini omongan-omongan yang percuma, Pak. Ya. Sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'an untuk dijadikan pelajaran buat kita yang masih hidup. Ya, seberapapun banyak keluh kesah, ya, ungkapan penyesalan di akhirat itu nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Sampai kalau seandainya kita menangis sujud kepada Allah, nggak ada artinya ketika itu terjadi di akhirat. Kalau kita mau berubah, kalau kita mau menyesal, segera lakukan kita di dunia ketika kita masih hidup, bukan nanti ketika di akhirat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam keadaan memprihatinkan, siapapun kita, tidak pandang bulu. Sampai Nabi sekalipun akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi Ibrahim dan para nabi itu dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlah. Manusia pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan, dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, Pak. Ya. Kemudian tidak berpakaian dan kemudian tidak bersunat. Kita nanti ketika yang terjadi hari kiamat, sangat kala diri kita nggak bawa apa-apa. Ya, kalau sekarang kita di dunia masih pakai baju yang bermerek barangkali, masih pakai sandal yang bermerek, yang mahal, ya. Sampai-sampai tadi siang saya, kalau tidak salah, saya baca status ya, yang di-share oleh Ustadz di status guyon, tapi barangkali nyata, ya. Guyonnya seperti itu. Sama-sama ada ya 2 orang sahabatan ini pergi sama-sama ke masjid. Ya. Kemudian pas pulang itu ternyata salah satu sahabatnya ini ternyata sandalnya hilang seperti ini. Akhirnya dia pakai sandal temannya ini. Ternyata kemudian setelah pulang, ya, dia barulah minta izin ke temannya bahwa punten saya sudah pakai sandal ente ketika pulang dari masjid tadi. Sambil di-share ini sandalnya. Ya. Tapi punten hilang sandalnya setelah sampai masjid. Apa kata temannya? Wah, keterlaluan itu. Ini bahasa kita ya, bahasa saya ya. Kurang lebih seperti itu. Wah, keterlaluan itu. Ini sandal itu lebih mahal daripada HP ente. Ya, sambil di-share harga sandalnya itu satunya itu 3 juta. Ada Pak, sandal semahal itu. 3 juta harganya. Ya. Kita ketika di dunia masih bisa beli yang mahal-mahal. Sandal 3 juta, baju bisa jadi sampai puluhan juta. Ada yang seperti itu. Bahkan kalau kita lihat artis, ya, Pak, ada yang mengaku bahwasanya kaosnya aja harganya bisa ratusan juta. Belum lagi tasnya, belum lagi pecinya. Tapi untuk di akhirat nanti, siapapun dia, sekaya apapun dia, tidaklah mereka akan menghadap Allah kecuali dalam keadaan telanjang. Dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha kaget. Ya. Dan kemudian berkata dan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, ar-rijal wan nisa jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Wahai Nabi, laki-laki dan perempuan berkumpul di satu tempat dan mereka apakah mereka saling melihat satu sama lain? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-amru asyad. Bahwasanya perkara pada saat itu, urusan pada saat itu lebih penting, lebih genting, lebih menakutkan daripada pemikiran seperti itu. Keinginan untuk melihat satu sama lain. Jadi kalau seandainya nanti di hadapan kita, Pak, ya, di alam mahsyar, ada wanita yang telanjang punten, ya, misal ini, ya,
Ya, seseksi apapun, ya, kita nggak mikir yang neko-neko, yang macam-macam. Yang hanya kita pikirkan bagaimana nasib kita nanti ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihitung, diaudit amalan kita, mana amalan soleh dan mana amalan toleh, amalan dosa kita, kemaksiatan kita, mana yang lebih banyak, akan ditanya satu persatu tentang dosa ini dan dosa itu, ya, dengan detail, ya, dengan jelas. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Meskipun memang Pak, ya, jenis hisab itu ada dua macam, ya. Ada al-'ard, ya, hanya sekedar dipaparkan. Ini berlaku bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, yang dibuktikan dengan amalan soleh. Hanya dipaparkan, apakah engkau mengamalkan dosa ini dan dosa itu? Sekilas saja. Berbeda, ya, hisab yang akan dilakukan kepada orang-orang kafir, hisab yang akan dilakukan oleh kepada para pendosa. Benar-benar akan dijidal, ya, benar-benar akan diteliti satu persatu, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, entah berapa ribu tahun, entah berapa ratus ribu tahun nanti selesainya. Sangat dahsyat kejadian nanti pada hari kiamat. Dan kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirul mar'u min akhi." Ayat ini seringkali kita dengar tentang kegalauan, tentang kegelisahan, tentang ketakutan manusia pada hari nanti setelah sangkakala yang kedua ditiup. Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari ketika seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Lari pula dari ibunya dan bapaknya, nggak peduli lagi dengan ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Nggak peduli lagi dengan sahabat-sahabat yang dulu kumpul di dunia, nongkrong bareng di dunia. Ya. Tetapi untuk di akhirat mereka tidak peduli satu sama lain. Dengan anak-anaknya juga nggak peduli. Kok bisa seperti itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughni." Karena setiap manusia disibukkan dengan urusannya masing-masing. Ya. Urusannya mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap kita akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri-sendiri dan akan ditanya. Akan diperlihatkan kitab. Apakah kita menerimanya dengan tangan kanan? Kalau kita menerima dengan tangan kanan berarti kita orang yang beruntung. Dan dihisab dengan hisaban al-ard, ya. Hisaban al-ard, ya. Cuma dihamparkan, ditanya sekilas. Kemudian kita ditimbang dan kemudian berhasil ditimbang, ya. Orang yang ditanya dengan pertanyaan yang mudah, ya, maka dia akan masuk menjadi calon penghuni surga. Ya, di mana kata Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam sebuah ayat, wa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya, maksudnya adalah kitab catatan amal, ya, baik amalan buruk, kemaksiatan ataupun amalan soleh, ya, maka dikumpulkan menjadi sebuah kitab catatan amal. Dan barang siapa orang yang diberikan dengan diberikan kitabnya dengan tangan kanan, dia menerimanya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Maksudnya adalah hisab ard namanya, ya. Jadi hisab itu ada dua, Pak. Ada ard, ada naqish atau munaqashah. Ya. Yaitu akan ditanya dengan detail kalau yang kedua. Dan ini berlaku untuk orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya, orang-orang kafir pun akan ditanya apa tentang dosa-dosanya. Ya. Jadi tidak ujuk-ujuk orang kafir ini langsung dimasukkan ke dalam neraka. Mereka pun akan ditanya tentang semua dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya. Kenapa kok orang-orang kafir ditanya? Dihisab, kenapa? Untuk menunjukkan bahwa Allah ini Maha Adil. Agar orang-orang kafir ini tahu kenapa mereka masuk ke dalam neraka. Ya. Akan ditegakkan hujah bagi mereka orang-orang kafir. Hadirin azanillah wa iyyakum. Maka sungguh sangat mengerikan
di hari penghisaban nanti. Ya. Semua manusia takut, semua manusia khawatir, sampai yang dihisab dengan hisaban yang mudah sekalipun akan takut ketika ditanya tentang ini dan itu dari dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia. Ya. Karena ketika ditanya ini dan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kan ada saksi yang begitu banyak yang akan menjadi saksi bagi kita tentang dosa dan amalan soleh kita. Sampai-sampai tangan dan kaki kita pun ikut menjadi saksi, Pak. Ya. Di mana disebutkan di dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ketika kami kunci mulut-mulut mereka, kami tutup mulut-mulut manusia, dan kami biarkan tangan-tangan berbicara dan kaki menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan dahulu di dunia. Sampai tangan dan kaki pun ya ikut menjadi saksi. Hatta kulit-kulit kita akan menjadi saksi ya, atas apa yang kita lakukan dahulu di dunia. Kulit kita, Pak, yang sekarang diam-diam saja akan menjadi saksi. Ya, kita ini menyentuh apa ketika di dunia, berbuat apa di dunia akan menjadi saksi dan akan ditanya. Ya, penglihatan kita, inna sam'a wal basara wal fu'ad, ya, kana anhu mas'ul. Ya, kullu ulaika kana anhu mas'ul. Setiap mereka akan ditanya tentang pendengaran kita, penglihatannya, hatinya akan ditanya. Ketika di dunia ya masih hidup, mendengarkan apa saja. Telinga kita ini untuk mendengarkan apa saja. Apakah mendengarkan musik, nyanyian, hal-hal yang maksiat, atau mendengarkan Al-Quran Karim, mendengarkan nasihat-nasihat, untuk hadir di majelis ilmu. Kemudian pandangan kita pun akan ditanya, apakah untuk melihat hal-hal yang haram melalui HP-HP kita, melalui televisi, melalui pemandangan-pemandangan yang diharamkan. Kemudian hati kita pun akan ditanya, apa? Hati kita ini bersih atau tidak? Datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat atau tidak? Semuanya akan ditanya. Akan diberikan, akan diajukan banyak pertanyaan kepada kita. Sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser sedikit pun kaki seorang hamba pada hari kiamat. Hatta tus'ala an umrihi fima afna. Sampai ia ditanya tentang umurnya. Dihabiskan untuk apa? Umur kita, Pak. Umur kita yang singkat ini akan ditanya. Digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Apakah untuk hadir di majelis ilmu? Kemudian mengamalkannya? Untuk amal soleh? Apakah umur kita dibuang begitu saja sia-sia, dengan sia-sia untuk kemaksiatan ataupun hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak berguna untuk kehidupan di akhir. Kemudian kita pun akan ditanya an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya, apakah ilmunya ini diamalkan? Ya, kita hadir di majelis ilmu, kita belajar ilmu agama bukan hanya sekedar ingin tahu, penasaran, kan? Tetapi ada kewajiban setelah kita menuntut ilmu, yaitu amal. Ya, kita tahu bahwasanya sholat itu wajib, kita lakukan. Kita tahu bahwasanya membantu fakir miskin itu ya bisa menjadi wajib, kita laksanakan. Kita tahu bahwasanya bermaksiat itu haram, diharamkan, kita tinggalkan. Ya. Terus apa yang kita ilmu kita amalkan. Karena akan ditanya tentang hal ini pada hari kiamat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga akan ditanya tentang harta kita. Dari mana harta kita memperoleh harta kita, dan untuk apa digunakan, untuk apa harta kita akan ditanya. Ya, dengan dua hal terkait dengan harta kita. Dari mana harta kita ini dan untuk apa harta kita ini. Ya. Dan kemudian kita pun akan ditanya tentang anggota tubuh kita. Ya. Kita gunakan untuk apa? Mata kita, telinga kita, ya. Hati kita, kaki kita, tangan kita, seluruhnya akan ditanya.
Maka introspeksi. Sudahkah kita memperbaiki diri? Sudahkah kita menggunakan telinga ini dengan baik dan untuk kebaikan? Sudahkah kita menggunakan bibir lisan ini untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, untuk menjaga lisan kita ini dari perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang sia-sia? Karena semua ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari penghisaban nanti. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan kemudian setelah semuanya itu selesai, setelah penghisaban selesai, maka kemudian manusia akan ditimbang. Ya, bukan hanya amalnya saja, Pak, tetapi ya dirinya pun akan ditimbang, tubuhnya pun akan ditimbang. Maka hasilnya ada 3 jenis manusia kelak, ya, di akhirat setelah ditimbang nanti. Ya. Ada yang pahalanya lebih berat daripada dosanya, maka dia akan masuk surga. Melewati sirat dengan baik, hingga akhirnya masuk surga. Ada yang kemudian dosanya itu lebih berat, ya, daripada pahalanya, maka dia akan masuk neraka. Ya. Adapun orang yang tidak, ya, jelas artinya maksudnya dosa dengan pahalanya itu seimbang, ya, maka dia akan ada di antara surga dengan neraka, meskipun pada akhirnya dia masuk surga. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Maka semuanya akan ditimbang pahala kita. Dosa kita pun akan ditimbang. Adapun orang-orang kafir maka khilaf, ya, berbeda pendapat antara ulama, apakah ditimbang ataupun tidak. Ya, tetapi pendapat yang rajih insyaallah, ya, bahwa orang kafir pun, ya, maka dia akan dihisab serta akan ditimbang amal-amalannya. Akan ditimbang. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ya. Dan seluruh manusia akan melewati sirat semuanya. Ya, seluruh manusia akan melewati sirat. Ya. Maka kelak ada yang melewati sirat dengan begitu cepat, selamat. Ada pula yang melewati sirat dalam keadaan tercabik-cabik badannya, tapi selamat juga masuk ke dalam surga. Ada yang boro-boro melewati sirat. Orang-orang kafir langsung masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian manusia melewati kantarah, ya, di mana mereka akan dikisus kedua kalinya di sana, ya, akan dikisus kedua kalinya di sana. Sebelumnya mereka dikisos, ya. Orang-orang yang dizalimi akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang menzalimi, apapun bentuk kezalimannya. Kalau tidak cukup, ya, kezalimannya begitu besar, ya, sedangkan pahalanya sudah dikuras bagi orang atau diperuntukkan bagi orang yang dizalimi, maka dosa orang yang dizalimi akan diperuntukkan bagi orang yang dizalimi. Maka serugi-ruginya manusia adalah ketika dia mati membawa kezaliman bagi manusia. Dia akan rugi, bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Seberapapun dia memiliki pahala yang besar, maka mari kita hitung-hitung adakah kezaliman yang kita perbuat. Barangkali dengan saudara kita, barangkali dengan teman kita, terlebih barangkali dengan orang tua kita, segera minta maaf, minta halal atas kezaliman yang kita perbuat. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Dan ini adalah sebuah kepastian. Ya, proses ini akan kita lalui. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Segeralah perbaiki diri. Dan kelak, Pak, ada orang-orang yang beruntung. Ada orang-orang yang beruntung. Dosanya begitu banyak, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ganti dosa-dosanya dengan kebaikan. Kira-kira masuk akal enggak, Pak? Dosa kok dibalas dengan kebaikan. Bukannya dosa itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan, bahkan dengan azab. Tapi ini ada sekelompok manusia yang justru dosa-dosanya akan dibalas dengan kebaikan. Ada yang bisa jawab, Pak? Kok bisa seperti ini? Ada yang bisa jawab? Kenapa dosa-dosanya kemudian diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia taubat. Kemudian dia memperbaiki keimanannya, dan kemudian mereka beramal soleh.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Illa man taba wa amana wa 'amila shalihan, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin." Kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah dan beriman dan kemudian diaplikasikan, direalisasikan dengan amalan soleh, maka mereka adalah orang-orang yang digantikan oleh Allah keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Nah, kalau kita sudah terlanjur memiliki dosa yang begitu banyak, sedangkan usia kita tidak muda lagi, maka segera bertaubat pada Allah. Bukan hanya mengucapkan istighfar, astagfirullah, ya, perbaiki keimanan kita. Karena perkara iman itu luas. Ya, perlu banyak hal yang perlu kita ketahui. Ada banyak hal terkait dengan keimanan yang perlu kita ketahui. Dan setelah kita tahu tentang perkara iman, usulul iman, maka aplikasikan, realisasikan bersama dengan itu dengan amalan soleh. Dengan menjalankan perintah dari Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kalaulah demikian, maka sebanyak apapun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diganti dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Siapa yang tidak menginginkan demikian? Ya. Kalaulah kita menginginkan demikian, segera mumpung masih hidup di dunia, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Karena betapa banyak orang-orang yang menyesal ketika mereka mati, ya, mereka barulah menyesal. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ketika maut mendatangi mereka, mereka berkata, rabbi irji'uni, ya Rabb, kembalikanlah aku di dunia agar aku melakukan amalan soleh yang dahulu kami tinggalkan. Jangan sampai kemudian kita menyesal di kemudian hari. Barangkali ini dapat saya sampaikan sebelum kami tutup, ya. Silakan barangkali ada pertanyaan dari Bapak sekalian. Insyaallah selagi saya bisa menjawabnya akan saya jawab. Dan selagi saya belum bisa menjawab, maka insyaallah akan saya jawab di pertemuan berikutnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.